Nih Lisa Mariana sudah mendapatkan sanksi sosial dan segala macam. Terserahlah publik mau menilai apa. Enggak sekalian aja tuntut 50 miliar ganti kerugiannya. Gak mungkin ya kalau nggak punya duit. Gak mungkin ya kalau nggak punya duit. Lisa Mariana kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ya, mantan model majalah dewasa itu mendadak mengenakan hijab ala muslimah yang berhijrah. Dengan pedenya, Lisa membagikan penampilan barunya di media sosial. Alhasil penampilan Lisa menuai pro dan kontra, ada yang mendukung perubahan Lisa, namun tidak sedikit pula yang menghujatnya. Bagaimana tidak, citra buruk Lisa yang melekat sebagai perempuan nakal usai mengungkap hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil hingga mengaku mempunyai seorang anak belum lepas dari benak publik. Barangkali, itu pula tidak sedikit netizen yang mengolok-olok penampilan baru Lisa yang mendadak menutup aurat. Nungguin di komen cantik pakai hijab ya? Enggak tuh, cantik hijabnya, cantik itu enggak cuma dari luar, tapi hati dan pikirannya yang membuat orang menjadi cantik. Tulis netizen mengomentari penampilan Lisa yang tidak seperti biasanya. Mau saingan sama Bu Cinta? Tulis netizen yang lain ikut mengomentari penampilan baru Lisa. Penampilan Lisa yang tidak biasa juga mendapat dukungan dan pujian. Salah satunya datang dari aktris Barbie Kumalasari. Cantik. Tulisnya mengomentari perubahan penampilan Lisa Mariana yang jelas tidak biasa. Nih Lisa Mariana sudah mendapatkan kerugian material atau immaterial ya, sanksi sosial dan segala macam gitu. Jadi terserahlah publik mau menilai apa gitu. Kalau ditanya apakah ini akan nanti dia kemudian marah memaki-maki, kan saya nggak tahu apakah sebelum ini juga udah pernah bertemu gitu kan. Apa yang akan dibicarakan kita nggak tahu, tapi bahwa dia tahu impact dari masalah ini kepada dirinya itu besar sekali. Pertama, kalau menurut saya, kalau memperjuangkan anaknya tidak dengan cara maju ke media sosial, itu satu. Itu pasti akan memberikan bekas-bekas jejak-jejak digital. Tetapi kalau dia mengupayakan sesuatu yang dia anggap menjadi bagian dari haknya, cari jalur yang jelas, mungkin ke pengadilan tetap, minta tes DNA tetap, tapi tidak usah diekspos. Menurut saya gitu. Dengan cara-cara tertentu agar bisa tembus kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau dengan cara dia mengekspos sendiri seperti ini, kalau menurut saya ya dia menerjunkan dirinya sendiri ke dalam situasi yang akan membawa anak-anaknya juga. Kalau saya lihatnya seperti itu. Orang kadang-kadang melihat sesuatu untuk kemudian menaikkan pamornya. Ada sensasi, ada apa. Nah ini sekarang yang mau dituju apa? Yang lebih jadi utama apa? Yang jadi sebetulnya hanya bunga-bunganya aja itu seperti apa? Kan nggak semua hal itu harus diekspos ke dalam media sosial. Ya, menurut saya sebagai ibu itu harus lebih bijak berpikirnya. Berpikir dewasa, Anda tidak berpikir untuk diri Anda sendiri, tapi juga berpikir untuk kemungkinan anak dan ya siapa lingkungan keluarga, kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak membela yang satunya juga ya lawannya, tetapi intinya ada cara yang lebih decent, lebih bijak yang bisa membantu orang untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu.
Mungkin itu yang menurut saya bisa berdampak ke dia. Jadi dia bisa ngerasa bahwa apa namanya, bisa orang jadi makin membabi buta melakukan apa saja secara apapun asal dia bisa mendapatkan perhatian, atau bisa dengan cara yang berbeda gitu. Bisa iya, bisa enggak. Kayak kita kan nggak tahu ya bagaimana cara orang ini mendidik anaknya, membimbing dan sebagainya. Eh, di dalam kehidupan keluarga, terutama orang tua dengan anak, itu memang harus ada komunikasi. Komunikasi itu harus baik. Komunikasi itu harus kemudian disesuaikan dengan tingkat usia anak. Lalu kemudian ada empati kepada anak. Nah, kalau kita mengempati anak, kita meletakkan diri kita pada posisi anak. Kalau saya diperlakukan seperti ini, enak nggak ya? Anak saya diperlakukan seperti ini, apa kira-kira dia merasa nyaman apa tidak? Nah, kalau itu bisa dia hayati, empati terhadap anak dan sebagainya, itu kemungkinan dia akan juga mengerem atau tidak kemudian nekat melakukan hal-hal yang akan membahayakan atau membuat anaknya menjadi tidak nyaman, ya. Tidak nyaman itu kan bukan hanya terjadi sekarang. Kalau misalnya itu anak sudah masuk sekolah, ada orang tua dari teman-teman anaknya yang kemudian bertanya, misalnya seperti itu, bisa juga kejadian. Jadi orang tua berpikir panjang itu untuk demi keselamatan anak, dalam kaitannya adalah lingkungan sosial itu ikut menilai. Kalau dia tidak dipersiapkan si anak, nanti didera oleh pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan, bisa berdampak negatif untuk anaknya. Dan itu bisa pasti berdampak juga terhadap hubungan ibu dan anak. Meski penampilan Lisa Mariana sudah berubah dan tidak lagi mengumbar aurat, namun perlawanannya terhadap Ridwan Kamil masih sama. Gugatan perdata dengan tuntutan material dan non-material senilai 16,6 miliar dan rumah Ridwan Kamil di Bandung akan dijadikan jaminan jika gugatannya tidak dipenuhinya. Sontak gugatan Lisa mendapat tanggapan keras dari Ridwan Kamil, yang sepertinya tidak akan tinggal diam menghadapi gempuran Lisa yang mengejutkan dan tak kenal ampun. Dalam gugatan kami itu kan mungkin sudah banyak diakses di luar sana ya. Jadi memang kami gini, jika misalkan dikabulkan gugatan kami, Bapak Ridwan Kamil atau selaku tergugat tidak mampu membayar 10 juta per bulan, maka kami memohonkan kepada majelis hakim untuk menyita rumah Bapak Ridwan Kamil yang di Bandung, agar nanti rumah tersebut disita, dilelang, hasilnya dijual untuk membayar kerugian material dan imaterial kepada klien kami. Itu nanti masih jauh ketika sudah putusan pengadilan. Kalau kami baca dalam gugatannya ada tuntutan material dan imaterial. Tuntutannya imaterial itu 6 miliar sekian, imaterial itu 10 miliar. Maaf, material itu 6 miliar sekian, imaterial 10 miliar sekian. Kemudian meletakkan sita jaminan terhadap rumah dari Pak RK. Atas tuntutan tersebut kami berasumsi itu ngawur. Kenapa? Kalau dilihat tuntutan ganti ruginya, materialnya 6 miliar, itu menyangkut katanya, ini kan katanya, yang katanya terkait dengan jaminan pemeliharaan anak, terkait dengan kesehatan anak, terkait dengan asuransi anak, terkait dengan nafkah anak. Pertanyaan besarnya hanya satu, itu anak siapa? Sekarang bayar sekolah mahal, sampai perguruan tinggi mahal, sampai kuliah mahal. Coba dihitung-hitung aja, itu kan sudah dikalkulasi gitu kan. Gak mungkin ya kalau gak punya duit gitu kan. Walaupun udah disita kan juga pasti ada lah res-resannya, Mbak. Enggak sekalian aja dituntut 50 miliar ganti kerugiannya. Menurut kami dasar hukum ganti rugi material sama materialnya itu halunisasi, nggak benar, keliru, dan tidak punya dasar hukum. Jadi kami anggap apa yang dituntut itu ya sekali lagi ya nggak benar lah, keliru, itu bisa keliru besar itu. Di dalam hukum perdata itu kan dikenal sebagai kerugian material dan imaterial.
kerugian material itu pasti kami akan bisa buktikan nanti di persidangan, dan immaterial itu adalah kerugian di luar daripada efek yang ditimbulkan oleh atas perbuatan Ridwan Kamil gitu loh terhadap klien kami Lisa Mariana. Nah, terkait uang paksa yang kami utarakan dalam gugatan, uang paksa itu kan adalah jika nanti gugatan kami dikabulkan dan Ridwan Kamil tidak beritikat baik menjalankan isi putusan, maka uang paksa itu harus dilakukan. Perharinya ya 10 juta yang kami terangkan yang itu loh. Jadi kurang lebih ya kalau dibilang kerugian material dan uang paksa itu sangat beralasan hukum dan juga berlandaskan hukum gitu loh. Kurang lebih kayak gitu aja. Kegigihan Lisa Mariana untuk bertemu dengan Ridwan Kamil memang kerap tidak berjodoh. Bagaimana tidak, 2 kali mediasi atas gugatan Lisa enggan dihadiri mantan Gubernur Jawa Barat itu dengan alasan sibuk. Merasa Ridwan Kamil telah menutup pintu rapat-rapat, Lisa mengalihkan perhatian pada istrinya, Atalia, yang selama ini dikenal dengan panggilan Ibu Cinta, meminta waktunya untuk bertemu. Sesama perempuan, ada hal penting yang ingin dibicarakan Lisa pada Ibu Cinta mengenai suaminya, yang saat ini sedang berseteru mengenai hubungan gelapnya, hingga mempunyai seorang anak. Mungkinkah desakan Lisa membuat Ibu Cinta tak dapat mengelak? Jika ada kesempatan itu heart to heart, woman to woman, ya kalau bisa tertutup, gak usah ada media gitu. Jika Bu Cinta berkenan, Apa sih yang ingin kamu obrolin? ya aku nggak bisa buka di sini. Karena kan itu balik lagi aku bilang tertutup, heart to heart, woman to woman. Jangan terlalu licik lah, sudahlah jangan terlalu keras lah, gitu loh. Apalagi sih gitu. Coba ditanya deh polling Bapak sebelah sana bagaimana di Jawa Barat ini gitu loh. Ya. Semua polling. Mungkin dia bisa bohong tapi Tuhan tidak bisa bohong. Sampai saat ini mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Menjalani rumah tangga seperti biasa. Pak Ibu menyampaikan bahwa menjalani persidangan ini dengan baik, jalanin aja. Ibu menghormati proses hukum, baik perdata maupun pidana. Jadi nggak ada masalah. Ini hal yang biasa lah. Ibu juga kan seorang perempuan yang tegar dan ya memang ini harus dihadapi, dan ini kan sesuatu yang biasa, nggak ada masalah. Ini kan gugatan biasa aja, bukan sesuatu yang luar biasa lah. Baik-baik saja, insya Allah 1000%. Sebetulnya sih sederhana kan, ini kan tes DNA, ya tunggu aja hasil di Bareskrim, karena Bareskrim sendiri sudah melakukan tindakan-tindakan. Tapi sekali lagi kami tidak bisa menyampaikan kepada publik, biarlah Bareskrim yang menyampaikan. Kami juga punya kode etik, kami tidak mau mendahului Bareskrim. Dalam hal penyampaian apa hasilnya, silakan nanti Bareskrim yang menyampaikan. Kami tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Jadi kalau mereka mengajukan gugatan perdata, ya silakan aja, itu hak dia. Kan gitu, silakan dibuktikan gugatannya. Ya kan dalam perdata, siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan, jangan kami yang diminta untuk membuktikan. Kan kalian yang menggugat. Ya kalian yang harus membuktikan ya sejauh mana dasar-dasar gugatan kalian. Kalau kalian katakan misalnya ada hubungan biologis segala macam, ya kalian buktikan secara hukum ada atau tidak gitu loh. Jangan hanya omon-omon. Sebenarnya nggak ada kewajiban juga buat Bu Atalia ketemu ya. Jadi ngapain orang yang udah bikin kita rumah tangga harus ditemuin. Tapi kalau mau ditemuin, takutnya kan kita ini kadang-kadang menyingkirinnya, bukan kita takut, kita nggak mau berantem, nggak mau dengan konflik, jadi nggak mau berkonflik. Jadi kadang-kadang nggak mau ketemu ini satu bentuk kematangan juga dari jadi istrinya Pak RK. Lagian kok ini orang dablek ya, udah salah. Kalau kan kembali lagi niatnya apa, ketemu minta maaf sungkem, belum tentu juga dimaafin.
Kisruh tuduhan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil atas hubungan gelapnya 4 tahun lalu hingga mempunyai seorang anak pada akhirnya berbuntut panjang, yakni laporan polisi yang dibuat Ridwan Kamil atas dugaan pencemaran nama baik. Dari laporan itu pula, berembus kabar jika tes DNA akan segera dilakukan untuk membuktikan kebenaran mengenai anak Lisa Mariana. Namun sampai dengan saat ini, tes DNA urung dilakukan. Menanggapi tes DNA tersebut, Revelino akhirnya angkat suara. Pada saat BAP kedua itu, kami menanyakan kapan DNA itu akan dilakukan. Mereka menyampaikan seminggu atau 2 minggu. Ternyata sudah lewat ya, bulan ini ternyata hal itu belum dilakukan. Cuman begini, kami memahami karena proses dari kepolisian yang membuat laporan itu kan bukan kami atau bukan Pak RK saja kan. Ya mungkin ada hal-hal lain ya, yang artinya kita tidak tahu apa yang menjadi alasan kenapa hal itu LM belum diperiksa, DNA belum dilakukan. Cuman kemarin kami sempat berkoordinasi bahwa kemungkinan ya LM itu akan diperiksa di awal-awal bulan ini. Awal bulan Mabes Polri akan memeriksa seminggu 2 mingguan lah. Seminggu 2 mingguan. Ya paling lambat di bawah tanggal 10 lah. Jangan cuma nantang-nantang aja Jangan dong. cuma nantang-nantang doang. Di media. Saya siap tes Di media sih beda, DNA. di media beda ngomongnya. Saya siap tes DNA melalui perintah DVI Polri. Harus diingat, Bareskrim Polri tidak berhak memerintahkan untuk tes DNA. Laporan dia adalah undang pencemaran nama baik. Putusan tertinggi di Indonesia inilah putusan pengadilan. Ini kami lakukan. Sudah dilakukan. Atau ketiga, kesepakatan bersama. Di mediasi ini kan sebenarnya ada peluang. Mediasi ya udahlah, nggak usah lapor-laporan, nggak usah lah gugat-gugatan. Kita sepakat bersama, sama-sama tes DNA yuk. Bener nggak? Fair nggak? 3 statement itu keluar dari mulut Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim yang bisa mengatakan itu anaknya RK dan Lisa hanyalah kedokteran. Dan diingat, tes DNA itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ada anak Selin hadir, klien kami Lisa, dan bapaknya yang klien kami, bapaknya si anak ini yang menurut keterangan klien kami itu yang kita suspek ada Ridwan Kamil. Ini 3 pihak hadir datang ke rumah sakit. Diambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika identik, ya itu anaknya. Jika tidak identik, ya klien kami sudah siap konsekuensi hukumnya. Bawa koper saya. Klien saya coba kasih tahu. Bawa koper, borgol. Borgol, silakan. Tapi kalau emang negatif itu kayaknya direkayasa. Enggak, kita nggak bisa bilang rekayasa. Saya bilang, kami mau tes DNK ini dilakukan 2 kali dan rumah sakit yang beda. Saya mempercayai kepolisian Republik Indonesia. Tapi kami berhak untuk meminta tes DNA ini dilakukan juga di luar negeri. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.